dia pada waktu itu manajer saya itu telepon, Romo ini gimana? Saya bilang kalau nggak kuat ya sudahlah dilepaskan saja. Maka lalu terjadi pembakaran di Pamulang, Tomang, Tol, macam-macam itu. Hero di jarah, wah habis. Pokoknya dalam sekejap itu habis. Dan kita itu hanya bisa berdiri memandang orang ngangkuti beras, itu kulkas, macam-macam. Pada waktu itu bawa apa saja, bakar sana, bakar sini. Wah itu benar-benar. Dan kita nggak bisa apa-apa. Itulah hati saya itu sangat perih. Pada waktu itu kita sedang novena Roh Kudus. Yang menarik itu ada satu tokonya umat Katolik, tokonya itu toko plastik. Bapak ini kerja di seksi sosial paroki. Jadi semua sudah dibakar, kemudian lewat tempat orang Katolik ini. Tapi tiba-tiba ada suara, wah itu plastik, makan lo plastik. Jadi ketika makan lo plastik itu bapak ibu itu kadang di dalam situ sedang novena Roh Kudus karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak tahu bagaimana. Ada yang nyeletuk makan tuh plastik, semua itu lewat. Sehingga tempat bapak yang Katolik jualan plastik ini tidak dibakar, tidak bisa. Iya, pas novena Roh Kudus. Ada satu umat saya itu Pak Gunawan, itu hampir semuanya tokonya yang lain sejarah, dia punya beberapa toko, hanya satu itu. Lalu saya datang ke rumahnya pada waktu itu, saya lupa apa yang saya katakan, ternyata masih diingat oleh mereka. Bu, suatu kali akan dipulihkan yang lebih besar lagi. Nah, saya sudah nggak ingat kata-kata itu yang saya katakan. Lalu saya pergi ke Sumatera, saya balik lagi ke Bidaratina, ketemu sama Bu Gunawan itu. Romo, apa yang dulu Romo katakan ternyata sekarang menjadi kenyataan. Loh apa dia? Lalu dia cerita ketika saya ke sana. Dan punya toko kembali yang lebih besar daripada itu. Sampai 2 kali saya mendekati rumahnya dan toko. Jadi ya, kan hal-hal yang macam itu yang kadang-kadang peran-peran orang beriman itu menjadi penting untuk menguatkan gitu pada saat-saat mengalami kesulitan yang amat besar. Lot itu dulu sembarangan menurut saya. Waktu kemarin kan disuruh memilih, kamu pilih mana Lot? Ke kanan atau ke kiri kan? Dan ketika dia memilih, wah ini yang airnya ini pemandangannya lebih bagus, ternyata Sodom dan Gomora. Tetapi untunglah bahwa ada Abraham, saudara, sehingga keluarga itu selamat kecuali istrinya yang kurang percaya, menoleh ke belakang. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatakan hal ini menurut saya penting bahwa orang benar itu jangan gampang mengalah lah, gitu ya. Jangan kita itu kecil hati lah, gitu. Karena kalau kita lihat misalnya perannya dari Abraham ini justru karena dia punya iman itu menyelamatkan banyak orang. Jangan orang benar itu menjadi korban. Untunglah si siapa itu Richard Eliezer itu mau mengaku gitu ya, mau jujur. Kalau enggak itu waduh banyak korban termasuk dirinya. Tetapi ketika dia mau jujur itu menyelamatkan banyak orang. Inilah saya kira yang menurut saya penting. Oke. Jadi intinya ya itu yang saya katakan.
sebenarnya berasal dari istilah yang dipakai oleh Abraham, itu bersyafaat, itu bermohon, berdoa di hadapan Tuhan, bukan dengan duduk tetapi berdiri. Maka doa umat kita itu kan juga mereka berdiri, bersyafaat. Hanya kita tidak memakai kata syafaat, tetapi kita memakai doa umat. Itu kan kalau ada Ya, yang dipakai itu Pak, karena mengacu pada apa yang diaturkan. Kita harus yakin bahwa kehadiran orang beriman itu penting. Nah, itu aja. Penting. Jadi dari sekian banyak itu jangan mengikuti yang roboh-roboh itu, tapi harus berani bertegak berdiri itu dalam situasi yang sulit. Apa yang saya katakan itu nah, nanti kan Yesus juga berbuat seperti Abraham, tapi dengan apa? Dengan penderitaannya. Susunannya, ya kita lihat susunannya begitu. Allah berbicara dengan dirinya sendiri, lalu pemberitahan Tuhan, dialog tawar menawar, ya, antara Allah dan Abraham, yang kita berbicara. Jadi ya Bapak Ibu nggak usah takut kalau mau menawar di hadapan Tuhan juga boleh. Tawar menawar. Kalau ngaku dosa terlalu berat, denda dosanya ya ditawar sajalah. Ya, jadi nggak usah malu-malu. Ketimbang nggak bisa melaksanakan itu lebih baik ya tawar menawar. Itu kan di dunia peradilan itu kan begitu. Nah, itu berapa? Jadi saya kira itu sudah saya terangkan. Lalu Bapak Ibu saya ajak melihat soal benar-benar itu di mana saja ya. Kita bisa menemukan di tempat lain. Nanti tak kasih. Oh iya. Nah, tadi kan seperti yang tadi itu saya tunjukkan di tempat lain. Nah, sekarang kita juga bisa melihat di tempat lain mengenai orang benar itu. Bapak Ibu saya kira pernah mendengarkan kisah ini ya. Kisah Sadrak, Mesak dan Abednego itu di kitab Daniel. Kita di sana menemukan apa? Kita bisa melihat itu bahwa orang benar tidak dibiarkan oleh Tuhan. Orang benar itu diselamatkan. Nah, pada waktu itu 3 orang ini dianggap bersalah karena tidak menyembah Allahnya raja dan nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja di Babel. Karena tidak mau menyembah, maka lalu dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Bahkan tadi apinya itu ditambahkan berkali-kali lipat. Tapi ternyata ketiga orang itu tidak mati, tetap hidup. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat
itu rupanya seperti anak dewa. Nah, itu. Yang keempat, maka kan raja itu kan bingung itu loh. Tadi yang masuk dalam api 3 orang, kenapa menjadi 4 gitu kan? Tambahan. Disitulah peran Allah itu sangat luar biasa.